Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada 5 orang anak yang masih tetap stay di Zoom pada pembelajaran sejarah pagi hari ini. Langsung saja ya supaya kita tidak melambat-lambatkan waktu. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan berkah, ya kan? Dan kita semua sehat-sehat saja. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, saya langsung saja ya akan share PPT saya pada pagi hari ini. Nah, kalau kalian masih ingat dan dari yang kelima siswa ini ya, masih ingat pembelajaran minggu lalu atau minggu lalu dia ikut dalam materi pembelajaran sejarah. Nah, minggu lalu itu kita mempelajari tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam tapi di Pulau Sumatera ya. Kita kemarin itu berbicara tentang Samudra Pasai sampai dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera, bagian Sumatera ya, di Pulau Sumatera. Baik, sekarang kita minggu ini kita akan membahas sedikit tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, di mana kerajaan-kerajaan yang kita maksudkan ini kita spesifikasinya sudah berubah, tidak lagi di Pulau Sumatera tapi di Pulau Jawa. Nah, nanti ini ada beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa yang akan kita bahas pada kali ini. Jadi indikator pembelajaran kita pada hari ini adalah ingin menganalisis kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Pulau Jawa. Nah, salah satunya yang akan kita yang akan kita bahas adalah Kerajaan Demak. Nah, kalian boleh baca di buku paket yang sudah kalian dapatkan, ataupun kalau kalian buka-buka di Google, ataupun kalian bisa lihat film-film di televisi Indonesia, film-film yang sifatnya kolosal atau sifatnya bersifat kerajaan atau bersifat kolosal lah. Nah, kalian akan melihat ya banyak sekali corak-corak ya yang dimasukkan mereka itu masuk ke dalam cerita-cerita sejarah, termasuklah kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam ya. Seperti apa nanti Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajajaran. Kalau kalian lihat ya film ataupun drama kolosal Prabu Siliwangi. Nah, kalian akan melihat di sana bagaimana kental sekali ya kerajaan Pajajaran itu yang bercorak Hindu, dan ketika mau masuknya Islam di Pajajaran itu nampak sekali ditayangkan. Kemudian kita bisa sebenarnya mempelajarinya dari kerajaan tersebut. Baik, langsung saja ya. Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini adalah kerajaan yang bercorak Islam pertama sekali di Pulau Jawa ya. Kerajaan Islam ini pertama sekali di Pulau Jawa itu adalah Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak itu diperkirakan dia muncul itu di sekitar abad-abad ke-13 ke-14. Jadi sebelum itu memang sudah ada terlebih dahulu kerajaan-kerajaan Islam di di Sumatera ya. Kerajaan Demak ini adalah kerajaan yang setelah Islam di Sumatera baru dia ke Jawa. Nah, jadi Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah ya, dan pada awalnya adalah disebut dengan namanya itu Bintaro. Nah, kalau kalian tahu tuh ada daerah-daerah Bintaro, kan ada tuh film yang diambil dari kisah nyata ya, film layar lebar namanya Tragedi Bintaro, di mana film itu menceritakan bagaimana tragisnya kecelakaan kereta api ya yang menghubungkan jalur Bintaro salah satunya. Jadi tabrak kambing dia, laga kambing. Nah, itu adalah terjadi di Bintaro. Makanya film tersebut dibuat karena kejadiannya di Bintaro. Nah, jadi namanya sebelum nama Demak itu, nama
daerah tersebut bernama Gelagah, Gelagah Wangi ataupun namanya Bintaro orang-orang juga menyebutnya. Nah, jadi wilayah ini juga berada sebenarnya di bawah kekuasaan Majapahit. Ingat, salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Majapahit pada saat itu adalah masuknya Islam. Nah, tetapi Islam bukan penghancur kerajaan Majapahit, bukan. Kenapa kerajaan Majapahit bisa runtuh pada saat itu? Karena memang ya, faktor yang pertama adalah tidak adanya pemimpin yang cakap pada saat itu. Kemudian yang kedua, karena tidak ada pemimpin yang cakap, maka banyak daerah-daerah dari Majapahit itu melepaskan diri, sehingga terjadilah disintegrasi. Nah, barulah setelah itu Islam masuk. Jadi mulailah masyarakat ataupun penduduk dari Majapahit itu mulai berpindah arah, mulai bercabang kepercayaannya ya, memilih antara Hindu, Buddha atau Islam. Nah, itu jadi Islam itu masuk pada masa kekuasaan Majapahit bukan dari penyerangan. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana ya yang tadi saya ceritakan bagaimana Majapahit itu mulai mengalami kemunduran dan kemudian ini memberikan peluang bagi kerajaan Demak supaya apa? Supaya lebih berkembang lagi. Nah, kenapa bisa berkembang? Karena yang pertama adalah kerajaan Demak ini adalah kerajaan baru yang baru berkembang di mana kebudayaan dia akan memunculkan satu kebudayaan baru, satu suasana yang baru sehingga Demak itu sangat berpeluang sekali menjadi sebuah kerajaan besar. Nah, karena hal-hal yang lain juga, Demak juga merupakan kota besar dan pusat perdagangan pada saat itu untuk di Pulau Jawa ya, untuk di Pulau Jawa. Dan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Timur itu adalah wilayah-wilayah yang merupakan transit dari si Demak ini tadi. Ya, ini adalah peta bagaimana kerajaan Demak itu akhirnya ya mempunyai daerah kekuasaan yang sangat luas sekali. Nah, ini yang diarsir adalah daerah kekuasaan Demak. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang kerajaan Mataram. Nah, kerajaan Mataram ini juga kerajaan Mataram Islam ya yang kita maksudkan di sini. Jadi bukan Mataram kuno tetapi Mataram Islam, di mana kerajaan Mataram Islam ini dia itu nanti masih sedikit banyak itu masih mengadopsi nilai-nilai agama Hindu. Nah, jadi perlu kalian ingat bahwasanya kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa itu masih banyak mengadopsi kepercayaan-kepercayaan Hindu Buddha. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ya untuk memasukkan kebudayaan baru, untuk menerima kebudayaan baru, kebudayaan Islam itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya apa? Ada proses, ada penyesuaian terhadap masyarakatnya. Nah, bagaimana penyesuaiannya? Jadi tidak boleh langsung cep ini adalah kebudayaan Islam yang dari Arab, ini kebudayaan Islam yang dari India, enggak. Tetapi apa? Dipadukan dulu dengan kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal yang pada saat itu berkembang apa? Kebudayaan Hindu. Nah, jadi kalau kalian lihat nih ya, Kerajaan Mataram. Nah, kalian akan lihat nih, ini bangunan-bangunannya dari Kerajaan Mataram Islam itu banyak mengadopsi dari kebudayaan-kebudayaan Hindu, ya kan? Ini adalah gapura. Sebenarnya dalam Islam kan tidak ada seperti ini. Nah, jadi nanti kalian akan lihat ya, salah satu nanti masjid juga di Demak, ya masjid di Demak itu kental sekali dengan nuansa Hindunya, tetapi tidak menghilangkan budaya-budaya Islamnya seperti itu. Oke, ini adalah salah satu gambar ya pintu masuk kompleks Raja-Raja Mataram. Namanya ini kompleks Triwulan namanya. Trowulan. Ini adalah salah satu kompleks pemakaman dari raja-raja. Jadi raja-raja memang punya kompleks tersendiri bagi pemakamannya. Dia tidak disamakan dengan perkuburan dari milik rakyat jelata. Oke, itu dia. Nah, jadi bagaimana sejarah berdirinya dari kerajaan Mataram ini? Jadi katanya si Ageng Pemanahan itu dihadiahi wilayah Mataram oleh Sultan Pajang Adiwijaya dan atas jasanya mengalahkan Arya Panangsang. Kenapa? Ki Ageng ini dianugerahi wilayah
ya, dianugerahi wilayah nanti yang kemudian dia memberi nama wilayah itu Mataram, karena itu tadi yang tadi saya katakan bahwasanya apa, nggak mau menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang sebelumnya. Nah, makanya Mataramnya masih Mataram tetapi sudah bercorak Islam. Nah, kenapa dia dihadiah itu? Karena dia sudah mengalahkan ya yang dianggap sebagai penjahat pada saat itu yang bernama Arya Penangsang. Nah, kemudian akhirnya Ki Ageng Pomanan itu membangun sebuah istana ataupun sebuah bangunan, sebuah pemukiman yang sangat megah sekali di daerah Kota Gede. Nah, itu dia. Kemudian kita akan lihat di sini. Setelah nanti Ki Ageng Pemanan meninggal, kemudian si Sultan Pajang tadi di sini kan masih ada hubungannya tuh dengan Sultan Pajang ya, karena apa? Sultan Pajang itu menghadiahi nanti wilayah Mataram. Nanti setelah meninggal, Sultan Pajang ini mengangkat Sutawijaya yang nggak lain dan nggak bukan itu adalah anak dari Ki Ageng Pemanahan sebagai penguasa baru. Nah, ini adalah gelar dari anak tersebut, anak dari Ki Ageng Pemanahan. Gelarnya itu Ngabehi Loring Pasar, yang artinya rumahnya di utara pasar. Nah, ini adalah salah satu ya sejarah berdirinya bagaimana Kerajaan Mataram. Nah, nanti Kerajaan Mataram ini ya akan diberi satu bencana-bencana ataupun cobaan-cobaan di mana nanti Gunung Merapi itu meletus di Jawa. Nah, kalian ketahui bersama bahwasannya wilayah di Indonesia itu adalah wilayah-wilayah yang mana dikelilingi oleh gunung-gunung berapi yang sangat aktif sekali. Apalagi di Jawa, itu gunung apinya itu banyak sekali yang masih aktif dan bisa kapan saja meletus. Ya, termasuk nanti yang kemarin di tahun 2000-an kalian bisa lihat ya, Gunung Merapi itu meletus di Jawa dan itu menghancurkan ya bagian-bagian candi Borobudur dan candi Prambanan itu sampai hancur, dan setelah kejadian itu candi Prambanan pun dipugar karena apa? Dibuat kembali, dirawat kembali supaya tidak hancur kebudayaan dan pusat peradaban yang Hindu Buddha. Jadi Gunung Merapi yang ada di Jawa itu sangat aktif semua. Nah, itu sekilas tentang kita berbicara mengenai Gunung Merapi. Tetapi dalam bencana tersebut ya pasukan dari Sutawijaya ini berhasil selamat dari bencana tersebut dan mereka masih bisa melanjutkan kehidupan mereka. Nah, kemudian Mataram itu kemudian dipimpin oleh Sutawijaya sebagai sultan dan Sutawijaya juga mempunyai fungsi sebagai panglima perang dan ulama juga. Nah, artinya ulama apa? Ulama pengatur kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau misalnya sultannya di Jawa itu ya sudah memeluk agama Islam, mau nggak mau ya bawahannya harus memeluk kepercayaan Islam juga, seperti itu. Jadi memang pengesahan terhadap Islam atau legitimasi terhadap Islam di Jawa itu sangat kental sekali dengan dengan faktor kekuasaannya ya. Jadi kalau punya kekuasaan berarti dengan cepatlah Islam itu berkembang. Berikutnya Kerajaan Cirebon ya. Jadi Kerajaan Cirebon ini nanti akan didirikan oleh salah satu dari anggota Wali Songo yang bernama Sunan Gunung Jati. Tapi ingat ya, mulai dari kerajaan-kerajaan yang tadi yang saya maksudkan, kita maksudkan aja lah ini Demak, ya. Demak sampai dengan Kerajaan Cirebon dan kerajaan-kerajaan yang lain di Pulau Jawa, itu semua kerajaan-kerajaan itu berdiri dan berkembang pesat dibangun oleh usaha dari para Wali Songo. Karena apa? Wali Songo ini dia mempunyai fungsi untuk penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, termasuk apa? Termasuk golongan-golongan raja pun juga itu merupakan ada keturunan-keturunan dari para Wali Songo, atau para Wali Songo itu yang menjadi raja pada saat itu juga di salah satu kerajaan-kerajaan, termasuklah kerajaan di Cirebon yang saya maksudkan di sini. Nah,
Jadi kerajaan Cirebon ini nanti akan membawa banyak sekali kemajuan-kemajuan karena apa? Cirebon ini berada di wilayah pas pesisir pantai. Jadi kerajaan Cirebon ini bisa menjadi sebuah kerajaan yang besar, yang mewah itu karena memang berada di daerah pesisir pantai. Nah, oke, berikutnya ini nanti apa ya, cerita-cerita dari kerajaan Cirebon, bagaimana kerajaan-kerajaan Cirebon ini apa namanya mempertahankan kedudukannya sebagai sebuah kerajaan Islam, walaupun bangsa-bangsa Eropa itu masuk ya, seperti bangsa Portugis, kemudian nanti ada bangsa Belanda juga yang masuk. Nah, itu nggak membuat surut semangat dari kerajaan Cirebon untuk terus maju di sana. Berikutnya adalah kita membahas tentang kerajaan Banten ya. Kerajaan Banten ini merupakan bagian dari kerajaan Demak, namun Banten direbut oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fatahillah. Artinya walaupun dalam masa masih perebutan ataupun direbut satu sama lain, tetapi tetap satu kesatuan mereka sebenarnya ini. Jadi sebenarnya nggak ada dalam Islam perebutan ataupun memasukkan Islam itu dengan cara peperangan, tidak seperti itu ya. Walaupun mereka terjadi perebutan, tetapi masih tetap satu kesatuan ya. Berikutnya kalian bisa bicara bisa melihat bagaimana kerajaan Banten ini berkembang pesat. Nah, bagaimana peranan dari Syarif Hidayatullah ya, yang membesarkan dari kerajaan Cirebon. Jadi nama Cirebon ini sendiri diambil dari nama Cirebon, Cire dan Abon. Bon itu dia kalau misalnya di Cirebon itu adalah udang-udang kecil gitu, udang-udang kecil atau udang-udang ebi. Nah, Cirebon itu adalah salah satu kota penghasil dari udang-udang rebon. Nah, makanya nanti namanya Cirebon karena apa? Daerah tersebut itu adalah penghasil udang-udang kecil yang dibuat untuk apa ya? Untuk komoditas di sana. Jadi nama Cirebon itu diambil dari nama penghasil ya, nama penghasil ataupun barang-barang yang sangat terkenal sekali di daerah tersebut. Nah, itu dia. Oke, itu saja mungkin tentang kerajaan ini, kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Saya hanya sekilas saja menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan ini. Nah, lebih lengkapnya kalian bisa membaca buku. Ya, membaca buku, kemudian melihat literasi-literasi yang lain, kemudian kalau kalian lagi megang handphone, kalian itu lihat di Google ataupun lihat di Wikipedia tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Ya, mudah-mudahan aja itu sangat membantu sekali bagi kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di psikologi. Nah, itu saja mungkin dari saya. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan yang berkaitan tentang materi, silahkan kalian boleh bertanya. Silahkan, ada pertanyaan? Ada Nur Sakinah, Adelia Desri, Diva Aulia, Manja, kalau nggak salah. Rahil, ada pertanyaan? Ada, Nak? Nggak ada ya? Ada? Nah, mudah-mudahan aja kalian paham. Sampaikan salam saya kepada teman-teman kalian melalui WA di angkatan. Nah, ini ketika saya rekap tugas-tugas kalian itu masih sedikit sekali anak-anak yang mengumpulkan dan mengerjakan di psikologi. Ingat yang saya katakan sama kalian, bahwasanya apa? Semester ini adalah semester penentu. Bukan berarti ya dimaafkan segala macam kemalasan-kemalasan kalian itu untuk kalian semua. Ingat, jangan jadikan ya pandemi ini menjadi sebuah momen pembodohan untuk kalian. Ya, ingat itu. Jangan jadikan masa pandemi ini sebagai masa pembodohan buat kalian. Di masa pandemi ini, bodoh pintarnya itu adalah tergantung dari anak-anaknya. Kenapa saya bilang tergantung dari kalian? Kalau kalian memang mau pintar, mau misalnya berwawasan luas, itu kalian itu harus banyak belajar. Ya, harus banyak belajar.
Artinya apa? Artinya kalian itu memang harus melatih diri kalian itu menjawab soal, membaca dan segala macamnya. Jadi nggak ada itu faktor-faktor Dewi keberuntungan atau ini nggak apa-apa masa pandemi itu dimaafin. Ya nggak apa-apa masa pandemi itu dimaafin untuk siapa? Untuk orang-orang yang memang benar-benar terkendala di dalam jaringan. Tetapi tidak ada kendala untuk orang-orang yang malas. Nah, itu dia. Jadi tolong sampaikan kepada teman kalian, walaupun teman-teman kalian berpandangan sebelah mata terhadap pelajaran-pelajaran IPS, tapi ingat, pelajaran-pelajaran IPS juga penentu kenaikan kelas kalian. 2 pelajaran saja, 2 atau lebih pelajaran kalian itu tidak tuntas di dalam semester ini atau semester yang lalu, kalian bisa terjerat di dalam apa? Kenaikan kelas. Jadi kalian tuh udah masuk CTF susah. Jangan karena orang nggak masuk-masuk aja kok CTF, bukan CTF aja yang nggak masuk-masuk. Semua seluruh sekolah yang ada di Indonesia juga nggak masuk, juga sama seperti kalian. Nah, artinya apa? Kerjakan tugas kalian dengan baik. Nah, itu saja mungkin dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, sampaikan salam saya buat teman-teman kalian ya. Sekian saja pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.